Maka khotbah saya hari ini akan berbicara tentang sumber yang sejati. Mari bilang bersama saya 2, 3. Sumber yang sejati. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana menikmati hidup berkemenangan setiap waktu di dalam Kristus. Setiap waktu kita pasti mengalami tantangan kehidupan. Tantangan datang silih berganti. Misalkan putus asa, patah semangat, ya, kehidupan yang tidak maksimal di dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, saudara dan saya akan dibawa Tuhan masuk di dalam kehidupan yang berkemenangan. Victorious life. Istri saya pernah bilang kepada saya bahwa ada 4 kebutuhan utama manusia. Yang pertama adalah oksigen. Manusia tidak bisa hidup tanpa oksigen. Yang kedua adalah air. Di Sumba orang bilang air. Yang ketiga adalah tidur. Dan yang keempat baru makan. Manusia bisa hidup tanpa makan 40 hari 40 malam. Yesus membuktikan hal itu di dalam tubuh manusianya. Tetapi manusia tidak mungkin bisa 40 hari 40 malam tidak tidur. Saudara tidak tidur 2 kali 24 jam saja sudah orang Kupang bilang kepala anyo-anyo. Yang kedua adalah kebutuhan utama kita, yang kedua adalah air, saudara. Di samping yang pertama adalah oksigen. Kebutuhan akan air ini, saudara-saudara, membawa saudara dan saya datang kepada sebuah kebutuhan dasar di mana kita tahu bahwa tanpa air saudara dan saya bisa dehidrasi. Nah, kalau berbicara tentang dehidrasi berarti kekurangan cairan di dalam tubuh yang pasti mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Jalan tergopoh-gopoh, tidak bersemangat, muka muram, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita memiliki kecukupan air di dalam kehidupan kita, maka secara medis saudara dan saya akan memiliki sebuah kehidupan jasmani yang stabil. Itu sebabnya saudara dan saya akan melihat poin pertama dari khotbah ini adalah kita harus datang kepada Yesus sebagai sumber. Kita perlu datang kepada sumber air kehidupan itu. Di dalam bacaan firman Tuhan tadi Yeremia 2:13 bagian A, kalau saudara lihat di bagian bawah saya cantumkan, mari baca bersama. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Ini memang di perjanjian lama. Namun di perjanjian baru Yesus memproklamirkan dirinya sebagai sumber air kehidupan. Ketika dia berbincang-bincang dengan seorang perempuan di sumur atau perigi Samaria, perempuan ini kemudian menawarkannya, lalu Yesus berbincang-bincang dengan dia. Jika engkau minum daripadaku, engkau tidak akan haus lagi. Wah, keren, saudara. Perempuan ini mungkin di dalam hati kecilnya dia tertawa. Dia bilang begini, masa sih ada orang yang minum air dan tidak haus lagi. Lalu perempuan ini bilang begini, berikanlah air itu kepada aku, supaya aku tidak haus lagi. Karena setiap waktu aku harus datang ke sini. Persoalannya, perempuan ini sering menjadi buah bibir di masyarakat, menjadi cibiran karena dia punya 4 laki-laki, 5 laki-laki yang berbeda yang hidup dengan dia, dan Yesus tahu itu. Setiap kali dia mau datang dikatakan sebagai pelakor. Setiap kali dia mau datang dikatakan sebagai bla bla bla. Dia tentu punya telinga yang tidak terlalu menyenangkan. Tetapi kalau dia tidak pergi ke perigi untuk ambil air, dia bisa mati kehausan. Lalu Yesus tahu kebutuhannya. Dia mau supaya sewaktu-waktu dia tidak perlu datang lagi ke perigi ini untuk menghindari cemooh orang. Yesus menawarkan, kalau engkau minum air daripadaku, engkau tidak akan haus lagi. Ini sebuah tawaran yang spektakuler. Wanita ini bilang, berikan aku air itu. Saudara-saudara, kita harus datang kepada sumber yang tepat. Setuju, katakan amin. Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Dia bukan Allah yang memiliki stok di gudang, dan kalau stoknya habis terpakai dia tidak bisa berikan apa-apa lagi. Dia punya sumber dari segala sumber. Mari bilang bersama saya, sumber dari segala sumber. Kalau saudara nanti catat saja, baca di rumah, tapi saya akan memberikan kepada saudara beberapa ayat di dalam Injil Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Bunyinya kurang lebih seperti begini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, Yesus bilang, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya,
yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Berarti ketika kita datang kepada sumber yang tepat, kita bukan hanya dapat kepuasan atas dahaga kita, bukan sekedar melepaskan dahaga kita, tapi ada bonus. Mari bilang bersama saya, bonus. Bonusnya adalah hidup kita pun akan memancarkan mata air baru. Ku terhubung denganmu. Kalau kita terhubung dengan sumber mata air itu, setuju katakan amin? Maka bukan hanya kita yang dipuaskan, tetapi lewat hidup kita, kita memberikan dampak bagi lingkungan di sekitar kita. Dimanapun kita pergi, hidup kita memberikan manfaat. Di tengah keluarga kita, kehadiran kita memberi manfaat. Di tengah lingkungan keluarga yang besar, di dalam komunitas sel kita, di dalam hidup berjemaat kita, di dalam kantor tempat kita berkarir mencari nafkah, di sekolah, di kampus, di areal tetangga di mana kita tinggal, hidup kita memancarkan mata air kehidupan. Yesus berjanji kepada perempuan ini, jika engkau minum daripadaku, engkau tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Bayangkan, dia berani memberikan garansi bahwa dalam waktu yang tidak berkesudahan, engkau akan mengalami kepuasan demi kepuasan. Saya pikir-pikir saudara-saudara, tidak ada lagi sumber yang lebih hebat daripada sumber ini. Siapa namanya? 2, 3. Yesus. Dia adalah sumber dari segala sumber. Dia memberikan kepada kita makna kemerdekaan yang sejati. Dia memberikan kepada kita makna kebebasan yang sesungguhnya. Ketika kita terkoneksi kepada Yesus, ketika kita menghampiri Yesus, ketika kita terhubung dengan pokok itu, maka kehidupan kita akan berkemenangan. Di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kelima kalau tidak salah dikatakan begini, akulah pokok anggur. Amin. Barang siapa yang terhubung kepadaku, dia akan menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Saya yakin saudara-saudara bahwa keterhubungan kita dengan Yesus menghubungkan kita dengan sumber utama. Banyak orang mengejar sumber-sumber kecil. Banyak orang mengejar sumber-sumber yang tidak primer. Mereka datang kepada sumber-sumber sekunder. Mereka mengandalkan sumber-sumber sekunder. Tetapi Tuhan mengajar kepada kita untuk selalu terkoneksi kepada sumber yang utama. Di dalam segala perkara, di dalam setiap aspek kehidupan, mari kita terhubung kepada sumber itu. Setiap kali saya baca kitab Yeremia pasal 2 ayat 13, Tuhan selalu ingatkan saya, jangan menggali kolam sendiri, tetapi terkoneksi kepada sumbernya. Karena saya mengerti dengan pasti, orang-orang yang terhubung kepada sumbernya, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati dia. Saya ingin saudara punya mentalitas seperti ini. Sesekali juga saudara-saudara, ya sesekali kita juga kepingin menghibur diri kita. Ya, pergi kemana-mana, mungkin naik motor, kepingin ganti mobil. Pergi kemana-mana, mungkin kos-kosan, kepingin punya rumah kontrakan, begitu. Dari rumah kontrakan, kepingin punya rumah. Ya, walaupun rumah tidak besar, tipe 36 saja tidak apa-apa, yang penting rumah pribadi, gitu. Dari pekerjaan honor menjadi pegawai tetap, contoh. Dari mobil yang kecil, mobil agak besar, gitu. Kerinduan itu selalu bertambah-tambah. Selalu kita menginginkan sesuatu yang lebih. Tetapi kita tidak mengusahakannya berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan keinginan. Kalau kita terkoneksi kepada Tuhan sebagai sumber, Tuhan tidak mencari keinginan kita. Tuhan merindukan menyalurkan kebutuhan kita. Itu sebabnya Alkitab bilang begini, doa disertai rasa cukup mendatangkan berkat. Ketika saudara datang di hadirat Tuhan dengan kecukupan, Tuhan akan menjawab itu sesuai dengan kebutuhan saudara dan saya. Setuju? Katakan amin. Bilang bersama saya, Yesus sebagai sumber. Mari baca sekali lagi di bagian bawah 2, 3. Mereka apa? Meninggalkan aku, sumber, garis bawahi kata sumber, air yang hidup. Apakah yang sedang menjadi keluh kesah saudara hari ini? Mungkin saudara sedang ada pada sebuah dilema tentang kesehatan saudara. Mungkin saudara sedang berada kepada pergumulan pekerjaan saudara. Bilang bersama saya, datanglah kepada sumber. 2, 3. Mungkin saudara sedang punya pergumulan tentang jodoh saudara. Saudara sedang punya pergumulan tentang pekerjaan saudara. Saudara sedang punya pergumulan tentang A, B, C, D sampai Z. Let's say, whatever you can say. Apapun saudara bisa katakan. Tetapi Alkitab hari ini mengajarkan kepada saudara dan saya, jangan meninggalkan sumber utamanya.
Tuhan berkata di dalam Yeremia 2 ayat 13, jangan meninggalkan aku sumber air yang hidup. Di bagian kitab Yohanes, Injil Yohanes, Yesus memproklamirkan dirinya, akulah sumber air itu. Coba saudara lihat di slide berikutnya. Saya lihat seseorang yang bernama George Bernard Shaw. Suatu ketika dia punya quote bagus sekali. Dia bilang begini, I learned long ago never to wrestle with pig. You get dirty. And besides, the pig likes it. Apa maknanya? Seolah-olah George sedang berkata kepada kita begini, jangan pernah, dia telah belajar satu hal, jangan pernah bergulat dengan babi, dia bilang. Artinya jangan hidup bersama-sama dengan babi kalau terjemahan bebas. You get dirty, Anda akan mengalami kotor. And besides, dia bilang, selain itu, babi menginginkan hal itu. Jadi kalau saudara dekat dengan kubangan babi, babi mencintai kubangan itu. Tetapi kalau saudara mendekatinya, saudara akan terkontaminasi dengan kubangan itu. Nah, coba saudara bayangkan, suatu ketika saudara bangun kandang babi di depan pintu mata air. Air yang keluar begitu bersih dan jernih dari sumbernya. Tetapi saudara, dalam menyambut air itu, di depan mata air itu, saudara bangun kandang babi di situ. Dan saudara kemudian mengalirkan air dari sumber yang bersih ini ke dalam rumah tangga saudara, ke dalam dapur saudara. Saudara mengalirkan sumber air yang bersih ini melewati kandang babi ini kepada pekerjaan saudara, kepada perkuliahan saudara, kepada studi, kepada apa lagi? Let's say, kepada pelayanan saudara dan lain sebagainya, bla bla bla. Sumbernya bersih, tetapi karena di depan pintu mata air itu saudara membangun kandang babi. George Bernard bilang begini, I learned long ago, jangan pernah berkubang dengan babi. You get dirty, Anda akan mengalami kotor. And besides, selain itu bukan hanya kotor, babi menginginkan kekotoran itu. Babi mencintai kubangan itu. Oleh sebab itu, kalau saudara tidak punya hidup yang bersih, sekalipun saudara terkoneksi kepada sumber yang bersih, aliran-aliran kehidupan saudara akan menghasilkan aliran air yang kotor kepada keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, pelayananmu, kuliahmu, studimu, di dalam berbagai hubungan sosial kemasyarakatan. Saudara akan menjadi sebuah bagian dari kekotoran itu sendiri. Di mana saudara hadir bukan jadi solusi, tapi di mana saudara hadir, saudara menjadi bagian dari masalah. Kenapa? Karena saudara berkubang dengan babi. Wrestle with pig. Saudara-saudara, saya dapat membayangkan hal ini. Saya ingat, saudara, sebuah cerita yang lucu. Ketika pertama kali orang Kupang bilang, laki-laki mengai perempuan gitu. Saya pertama kali mau datang ke rumah Ibu Grace, pertama kali dalam hidup saya, tahun 2002. Saya pergi lewat lorong kegelapan, karena Ibu Grace rumahnya agak di belakang kantor lurah. Tapi demi cinta, yang hari ini lahir Kevin dan Aldo, saya kemudian tabrak masuk. Saya pikir, ini dia punya rumah sudah nih. Saya sudah senang, hati sudah bahagia, mau mangai nona, saudara. Begitu saya sampai di sebuah pohon di sudut rumah itu, babi hampir gigit cepung kaki. Ternyata saya lewat kandang babi, saudara. Babi, wah! Saya bilang, Tuhan Yesus. Iya, ada babi putih besar. Saya langsung memperkatakan dengan kalimat nubuatan, di hari pernikahan saya, kamu akan dibunuh. Saya mau bilang kepada saudara bahwa seringkali saudara-saudara, kita membuat jebakan bagi diri kita sendiri. Mari garis bawahi kata jebakan bagi diri kita sendiri. Kita membuat kandang babi di depan mata air kehidupan. Kemudian kita menyalahkan kenapa rumah tangga saya seperti ini. Kita menyalahkan kenapa karir pekerjaan saya seperti ini. Kita menyalahkan kenapa anak-anak saya seperti begini. Kenapa A, B, C, D seperti ini. Tetapi kita lupa karena di depan mata air itu kita membangun kubangan babi. Saudara sudah sering dengar cerita tentang dari PDAM air yang bersih lewat selang yang kotor kemudian keluar di ember itu.
jadi kotor karena selangnya kotor. Tapi saya mau buat lebih ekstrim lagi. Saya tidak ngomong selang yang berlumut. Saya mau bilang hati-hati dengan kandang babi yang saudara bangun di depan pintu mata air saudara dengan Tuhan. Dengan kata yang gini, hatimu kotor di hadapan Tuhan. Datang cari Tuhan hanya karena ada kebutuhan, contoh. Hatimu tidak rapi dengan Tuhan. Saudara seolah merayu Tuhan untuk sekedar mendapatkan jawaban doa. Tapi setelah jawaban itu dapat, saudara kemudian tidak lagi bersama Tuhan. Saudara bergulat lagi dengan babi. Itu sebabnya George Bernard berkata, I learned long ago. Berarti ini sudah jadi cerita turun-temurun. Never to wrestle with pig. Jangan pernah berkubang dengan babi. Sampai sini saudara bersama saya? Hal yang kedua. Hal yang kedua saudara-saudara, Yesus sebagai mata air kehidupan. Di dalam bagian B dari Yeremia 2:13. Kalau saudara rangkai kalimatnya dengan lengkap. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Lanjut di bagian B apa? Untuk menggali kolam sendiri. Berapa banyak di antara saudara yang duduk hari ini mendengarkan firman, yang sedang berusaha membangun kehidupan saudara sendirian. Saudara berusaha dengan semua skenario yang saudara bisa buat. Saudara berusaha dengan semua kemampuan yang saudara bisa bangun. Di satu sisi kita lihat Tuhan sebagai sumber mata air. Tetapi di satu sisi kita hanya datang kepada Tuhan sekedar untuk minum sesaat. Padahal Tuhan menjanjikan untuk selama-lamanya engkau tidak akan kehausan lagi. Orang Kupang bilang detak-detak. Tahu detak-detak? Hanya makan. Padahal Tuhan ingin mengenyangkan kita selama-lamanya. Saudara-saudara, Yesus sebagai mata air, dan kita dianjurkan oleh Yeremia untuk tidak menggali lubang sumur kita sendiri. Jangan gali kolam sendiri. Jangan cari aman sendiri. Jangan cari kenikmatan sendiri. Karena Yeremia menasihatkan saudara dan saya untuk tidak fokus kepada kepentingan kita sendiri. Kita sebagai pengelola atau pengatur pintu air. Saudara pernah lihat orang di sawah? Ketika dia ingin mengalirkan air di pematang sawah, dia memiliki pintu air. Dan pengendali pintu air ini akan bekerja dengan begitu sangat jujur. Kenapa? Kapan dia harus alirkan air ke bedeng yang ini. Pengatur pintu air itu seseorang yang dipilih dan diberikan kepercayaan oleh semua orang ada di situ. Di depan gereja kita nih ada sebuah pembagi air PDAM. Kalau mereka datang bagi air tuh kadang-kadang sekitar jam 5, setengah 6 gitu. Mereka bagi air. Saya sering lihat mereka. Mereka bilang, Pak Pendeta, di gereja kita 3 hari sekali ya airnya jalan. Karena gereja jarang mengkonsumsi air. Ini air lebih banyak kita alirkan ke daerah perumahan. Ya termasuk rumah kami setiap hari jalan. Tapi di gereja 3 hari sekali. Saya lihat mereka bekerja dengan bijaksana. Dan saya sudah pantau kapan mereka datang putar air ke gereja. Makanya saya sering ingatkan anak-anak di sini, ingat. Hari sekian kalian hidupkan air supaya air jangan kosong di bak. Mereka melakukan dengan baik. Mereka tidak membangun kepentingannya sendiri. Tapi ketika mereka atur air demi kepentingan banyak orang. Saya mau tanya saudara. Kalau saudara galing kolam, kepentingan yang bisa saudara nikmati adalah untuk diri sendiri. Tapi kalau saudara tetap terkoneksi dan menjadi pengatur pintu air yang bijaksana, lewat hidup saudara akan terpancar mata air kehidupan yang baru yang memberikan manfaat bagi orang lain. Lewat apa? Pekerjaanmu. Lewat apa? Intelektualitasmu. Lewat apa? Dedikasimu. Lewat apa? Talenta-talenta yang saudara miliki. Saudara menjadi pengatur pintu air yang baik supaya semua yang saudara punya dapat dinikmati oleh semua orang. Tapi ada bahasa Kupang bilang kenik batu. Kenik batu itu begini, apa yang dia punya dia nikmati sendiri. Talentanya dia nikmati sendiri, ya, waktunya dia nikmati sendiri, keuangannya dia nikmati sendiri, dan dia tidak ingin berbagi. Saudara tidak menjadi pengatur pintu air yang baik. Bilang bersama saya, jadilah pengatur pintu air yang baik. Amin. Jangan menggali kolam sendiri, karena ketika kita terkoneksi kepada Yesus sebagai sumber mata air kehidupan, kita sedang menjadi pengatur pintu air untuk jadi berkat bagi banyak orang. Saya ketemu dengan beberapa orang, mereka tidak pandai bernyanyi, tidak pandai bermusik, juga tidak fasih lidah untuk berkhotbah. Tapi mereka itu di dalam pertemuan-pertemuan tertentu, kalau ada orang berkumpul, woi dong angkat kursi paling cepat. Ada orang yang punya talenta seperti itu, talentanya tenaga. Tidak disuruh, dia langsung atur kursi.
Tidak disuruh, mama bikin kopi dulu. Misalkan begitu. Belum disuruh ini. Kita baru masuk pintu rumahnya, shalom. Aduh, mari dulu Bapak ini. Katong ada makan di belakang ini, mari makan. Murah hati, saudara. Jadi setiap kita ini sebenarnya diberikan Tuhan sebuah kemampuan untuk mengalirkan air-air kehidupan bagi orang lain. Saya di dalam banyak hal, tadi malam saya habiskan waktu cukup banyak dengan kedua anak saya. Saya duduk dengan mereka, kami berempat duduk diskusi. Saya tidak perlu cerita isi diskusinya, tapi kami bercerita, karena saya bilang dengan Kevin dan Aldo, inilah malam pertemuan kalian terakhir kita bisa duduk berempat, terakhir kali di tahun 2024. Karena besok hari ini Aldo pulang. Kevin bulan depan pergi ke Italia, baru bisa pulang nanti sekitar bulan Maret tahun depan. Berarti, kalaupun Aldo pulang nanti di bulan Desember, kita hanya bertiga. Jadi inilah pertemuan terakhir kita bisa duduk berempat malam ini. Saya cerita segala hal kepada mereka. Tadi malam saya cerewet sekali sebagai seorang bapak. Saya kasih tahu mereka harapan-harapan saya. Saya kasih tahu kepada kedua anak saya potensi mereka masing-masing. Saya juga ingatkan mereka akan critical point atau titik-titik kritis dalam hidup mereka. Kevin titik kritis semua ini, Aldo titik kritis semua ini. Aldo kelebihanmu di sini, Kevin kelebihanmu di sini. Bagaimana kalian berkomunikasi secara privat, bagaimana kalian berkomunikasi di depan publik. Papa dan mama akan memantau kehidupan kalian. Lalu mamanya kasih keluar sebuah kalimat begini. Mumpung Basondua masih bisa bercerita dengan Bapak Mama, berceritalah sebanyak mungkin. Kalau Bapak dan Mama sudah sonde ada, Basondua bisa cerita dengan Bapak Mama. Bapak punya pintu kamar masih ada, lu bisa ketuk sewaktu-waktu. Tapi kalau Bapak sudah terbujur kaku di dalam tanah, lu ketuk batu nisan pun Bapak sudah bisa bangun lagi. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa Tuhan kita hidup selama-lamanya. Dia rindu bertemu dengan kita setiap saat. Kita bisa ketuk pintu rumah Tuhan sewaktu-waktu. Yesus bahkan bilang begini, aku berdiri di depan pintumu dan mengetuknya. Bayangkan, bukan kita yang ketuk, Yesus yang ketuk. Saya ingin kasih tahu kepada dua anak saya, betapa Bapa ini adalah sumber. Betapa Bapa rindu untuk bercengkrama dengan kalian. Saya ingin mereka terkoneksi dengan kolam, dengan sumber. Dan kolam kehidupan mereka mengalirkan air-air kehidupan. Saya berkata kepada Kevin, hidupmu akan jadi berkat di areal ini. Aldo, hidupmu akan jadi area berkat di areal ini. Papa rindu kalian tidak hidup untuk diri kalian sendiri, tapi lihat hidup kalian banyak orang diberkati oleh Tuhan. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya tahu dengan pasti tidak ada orang sehebat apapun di dunia ini yang bisa berhasil tanpa terkoneksi dengan Tuhan. Saya ingin jelaskan kepada saudara, anak-anak yang tertanam di pelatihan bait Allah. Makanya saya sering bilang kepada orang tua, jangan sampai saudara beribadah, anak-anakmu tidak beribadah. Anak-anak yang tertanam di pelataran bait Allah, mereka akan membuahkan hasil seperti buah pohon korma. Dan hidupnya akan tumbuh tinggi seperti pohon aras Libanon. Itu janji firman Tuhan. Maka saudaraku, jangan pernah tinggalkan Yesus sebagai sumber mata air kehidupan untuk menggali kolam sendiri. Poin yang ketiga atau yang terakhir dari khotbah pada hari ini. Yesus sebagai proteksi utama. Di bagian C daripada Yeremia 2:13, mari baca bersama saya. Kolam yang bocor tidak dapat apa? Menahan air. Saudara perhatikan kalimat ini. Kalimatnya sangat profetik. Jangan pernah menggali kolam sendiri. Kalau Tuhan sudah bawa engkau masuk ke dalam pusat itu, jangan mengeruk kepentingan untuk dirimu sendiri. Alasannya ini, sebab kolammu bisa bocor. Dengan kata lain, segala yang kita banggakan dalam hidup kita bisa bocor. Kesehatanmu yang kamu banggakan, suatu hari bocor. Tidak ada orang sehat-sehat terus, pasti suatu hari sakit. Namanya manusia. Tidak ada orang yang kaya-kaya terus, suatu hari nanti pasti dia akan mengalami tantangan keuangan. Tidak ada orang yang punya hubungan baik terus dengan orang lain. Suatu hari pasti ada orang yang tidak terlalu nyaman dengan dia. Ini yang saya bilang. Jangan bangun kolammu sendiri, sebab kolammu bisa bocor. Setuju, katakan amin. Firman ini mengajar kepada saudara dan saya untuk tetap memandang Tuhan sebagai sumber dari segala sumber. Untuk membuat kita tidak mencari kepentingan sendiri dengan menggali kolam kita sendiri. Alasannya adalah karena kolam kita bisa bocor. Mari coba saudara buat sebuah list. Apa yang paling saudara banggakan dalam hidup ini? Buat list. Intelektual saya. Tulis nomor 1. 2. Keuangan saya. 3. Apa? Kecerdasan saya. 4. Apa? Pekerjaan saya. 5. Apa?
Kalau saudara tanya pada saya, Pendeta Karel Koro, apakah list nomor 1 yang kamu paling banggakan dalam hidupmu? Keluarga saya. Bagi saya yang paling utama dalam hidup saya itu keluarga. Tapi saya menyadari ketika saya dengar istri saya ngomong tadi malam, saya pasang telinga istri saya ngomong, Kevin dan Aldo, suatu hari nanti Bapak dan Mama tidak bersama-sama kalian lagi. Oh, situ saya tahu. Berarti kita ini tidak akan hidup selama-lamanya. Betul, saudara? Saya pasti punya cita-cita sehat umur panjang, pasti. Tetapi namanya manusia suatu hari pasti mati kalau Tuhan belum datang. Coba saudara katakan apa? Keuanganmu pasti bocor. One day pasti bocor. Semua proud yang kita bangun, semua kebanggaan yang kita bangun, pasti suatu hari bocor. Mari baca bersama saya ayat yang terakhir ini. 2, 3. Kolam yang bocor tidak dapat menahan air. Tidak usah bilang kiri kanan. Bilang pada dirimu, apakah kolam yang saudara bangun hari-hari ini? Kolam apakah yang sedang saudara bangun? Kebanggaan apakah yang sedang saudara dirikan dalam hidup saudara? Ketahuilah, kalau itu tidak terkoneksi kepada sumber, suatu hari pasti bocor. Kita lihat kesimpulan khotbah. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa mengalami kehidupan yang berkemenangan setiap waktu dalam Kristus? Hal yang pertama apa saudara? Terkoneksilah kepada Yesus sebagai sumber. Dengan kata lain, jangan berpaling dari sumber air hidup ini. Nomor 2, bagaimana kita memiliki hidup yang berkemenangan? Yaitu kita harus melihat Yesus sebagai mata air. Jangan menggali kolam sendiri. Tetap terkoneksi. Jangan berkubang dengan babi. Jangan menjadi saluran yang berlumut. Setuju, katakan amin. Supaya dimanapun kehidupan kita ada, kita memancarkan air-air kehidupan. Yang ketiga atau yang terakhir, di dalam Yesus ada proteksi. Mari bilang bersama saya, di dalam Yesus ada proteksi. Supaya kolam-kolam kita tidak mengalami kebocoran. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kehidupan saudara dan saya. Berapa banyak yang diberkati Tuhan, boleh angkat tangan saudara. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita.